Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa nasdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al ikhwah jazallahu wa ikum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pembelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Salat dan salam senantiasa teriringkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai hari kiamat kelak. Kita masuk pelajaran yang ke-331, yaitu doa-doa untuk orang yang sakit. Ya. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, bahwasanya sakit itu merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sakit, ya tentu saja sebagai kafarat, sebagai penghapus dosa. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat jika mereka sabar, dan juga ihtisabul ajr. Ya, jika mereka sabar dan mereka mengharap pahala dari sakit tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib sabar, sabar. Dan ketika sakit kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan. Ya, tidak meminta kepada yang lain, walaupun dibolehkan kita berusaha untuk mencari obat. Kata Nabi SAW, tadawaw ya ibadallah wala tatadawaw bil haram. Berobatlah wahai hamba Allah, jangan berobat dengan cara yang haram. Artinya ketika kita sakit, gantungkan hati kita yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Jika aku sakit, maka Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkannya. Ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu dawaan. Kata Nabi SAW. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala menurunkan obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ya, oleh karena itu wajib ketika kita sakit, ya, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah berdoa. Berdoa. Kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan bacakan beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakit. Yang pertama, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtakal insanu asyai'a minhu aw kanat bihi qarhatun aw jurhun qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi usbu'ihi hakaza. Wa wada'a Sufyan bin Uyainah ar-rawi sabbabatahu bil ardi thumma rafa'aha wa qala bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi sakimuna biizni rabbina, muttafaqun alaihi. Ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ishtakal insan, ada seseorang yang mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin karena dia sakit atau karena ada luka, ya, atau ada luka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang tersebut dengan jari telunjuknya. Ya, Imam Sufyan bin Uyainah, perawi hadis ini, memberikan isyarat praktek dengan jari telunjuknya, kemudian dioleskan ke tanah atau pasir, kemudian dicampur dengan ludah. Kemudian Nabi SAW mengucapkan bismillahi turbatu ardina, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan wasilah turbatu ardina, dengan wasilah tanah dari buminya Allah Subhanahu wa taala, biri qoti ba'dina, dengan ludah di antara kami, yushfa bihi sakimuna, disembuhkan dengannya, dengan wasilah tersebut, orang-orang yang sakit di antara kami, biizni rabbina, dengan izin Rabb kami, itu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi
menggunakan wasilah apa? Tanah. Ya, dan ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari nomor 206 dan diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis nomor 2194. Jadi tanah apa saat ya sebagian ulama mengatakan tanah Madinah. Ya, khusus tanah Madinah. Tetapi dalam hadis ini sebutkan turbatu ardina, ya, ini umum. Tanah apa saja? Ya, tanah di sekitar kita, ya. Kita dengan jari telunjuk kemudian campur dengan ludah, kemudian dioleskan kepada yang sakit. Mungkin di tubuh kita ada yang memar, ada yang sakit, ada yang ya dengan cara seperti itu. Ya, tanah kemudian dicampur dengan ludah, kemudian dioleskan dengan membaca doa ini, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi sakimuna biizni rabbina. Ya. Dan hadis ini juga dibawakan oleh Imam An-Nawawi. Ini saya baca dari Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin bab nomor 145. Ma yuda'a bihil lil marid. Doa apa saja yang dibaca untuk orang yang sakit. Ya, seperti tadi diantaranya contohnya dengan membaca tadi tanah, kemudian dengan jari telunjuk dicampur dengan air liur sedikit, kemudian dioleskan kepada yang sakit seraya membaca Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi sakimuna biizni rabbina. Ya, maka dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan yang teguh, dengan keyakinan yang pasti, Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan. Ingat kata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ad-Da' wa Dawa atau kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Beliau menyebutkan bahwasanya ruqyah seperti itu bisa terbukti sembuh kalau kitanya yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan. Kalau ternyata kita ruqyah diri kita sendiri, keyakinannya lemah, ya, atau mungkin ragu-ragu, maka tidak akan sembuh dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Butuh keyakinan yang sangat kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyembuhkan. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sakit dan Allah Subhanahu wa taala juga yang akan menyembuhkan. Dengan keyakinan yang tinggi, yang kuat, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyembuhkan. Pasti. Ya. Dengan keyakinan tersebut maka bisa sembuh fabari'a biidznillah, maka bisa sembuh dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sini kita bisa ambil faedah. Ya, ar-raqi ya'khudhu min riqi nafsihi ala isba'ihi as-sababah. Ya, seorang yang meruqyah dirinya sendiri, dia menggunakan ludahnya diri sendiri dengan jari telunjuk, kemudian yadauha alat turab, kemudian dioleskan kepada tanah, ya, boleh tanah dulu kemudian ludah atau ludah dulu kemudian tanah. Saya saling menjelaskan, ya, ludahnya dulu, ludah, ya, jari telunjuk kemudian dikasih ludah, kemudian dicampur dengan apa? Tanah atau pasir yang ada di sekitar kita, kemudian dioleskan. Sambil membaca doa yang tadi, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi sakimuna biizni rabbina. Ya. Yang kedua, faedah yang bisa kita ambil, jawazur ar-ruqa fi kullil alam. Bolehnya kita meruqyah pada setiap penyakit. Penyakit apa saja? Apakah itu penyakit yang sifatnya penyakit jasad, fisik, nampak, kelihatan, atau yang sifatnya penyakit tidak nampak, seperti orang yang kemasukan jin misalnya, kita ruqyah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka bisa sembuh. Dengan keyakinan yang kuat, Allah Subhanahu wa taala akan yang menyembuhkan. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyembuhkan. Tentu saja ada sebab-sebab yang lain kenapa orang tersebut bisa kemasukan jin, ya. Maka yang harus diperhatikan, ya, di rumah kita perhatikan apakah ada gambar-gambar makhluk bernyawa, ya, yang bisa mengundang jin masuk misalnya. Ya, kita hilangkan hal-hal itu. Ya, kalau di rumah kita masih ada pajangan-pajangan foto-foto yang makhluk bernyawa, maka tanggalkan, lepaskan, simpan saja sudah. Atau mungkin ada patung-patung, ya, ada mainan-mainan yang benar-benar makhluk bernyawa, seperti makhluk bernyawa, itu bisa mengundang jin.
ya kita hilangkan, kita simpan, ya. Atau mungkin suka nonton televisi, ya, apalagi suka nonton film-film yang berbau kesyirikan seperti film-film horor kah, apalah, ya. Atau drama-drama kah, dan seterusnya. Maka hilangkan sambil kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan. Dan kemudian ada usaha berupa apa? Bisa diruqyah, ya. Yang selanjutnya faedah yang bisa kita ambil, wada'un Nabi SAW usbu'ahu alal ardi wa wada'aha alaihi yadullu ala istihbab. Nabi SAW menggunakan jari telunjuknya, kemudian meludahkan dan dioleskan ke tanah, kemudian dicampur ludah dengan tanah tersebut. Ini menunjukkan boleh, karena Nabi yang praktekkan. Ya, Nabi SAW adalah pembuat syariat. Dan yang keempat yang bisa kita ambil adalah bolehnya tabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Kita membaca bismillahi, ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Turbatu ardina, ya, dengan tanah dengan tanah di bumi kami. Biri kotiba dina, dengan ludah sebagian dari kami, yushfa bihi sakimuna, maka bisa disembuhkan orang-orang yang sakit di antara kami biidzni rabbina, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang selanjutnya, ar-ruqa asy-syar'iyyah laha ta'sirun ajib fi mu'alajatil marad. Iya, ruqyah syar'iyyah seperti tadi dibaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki pengaruh yang luar biasa. Ya, untuk menyembuhkan orang yang sakit. Tapi dengan syarat tadi sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, iya, harus ada keyakinan yang kuat. Seperti misalnya anak kita sakit, kita ruqyah. Atau misalnya istri kita sakit, atau misalnya saudara kita sakit. Ya, tanpa mereka minta kita ruqyah. kita ruqyah. Sambil kita berikan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyembuhkan. Antara yang meruqyah dan yang diruqyah harus sama-sama kuat keyakinannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyembuhkan. Fabari abi idnillah, maka bisa sembuh dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian doa yang kedua dari Aisyah radhiyallahu taala anha juga, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk sebagian keluarganya yang sakit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap dengan tangan kanannya seraya membaca Allahumma rabban nas azhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya, Nabi SAW pernah menjenguk keluarganya yang sakit, kemudian Nabi usap keluarganya tersebut yang sakit dengan membaca doa ini, Allahumma rabban nas, wahai Rabbnya manusia, ya, azhibil ba's, hilangkanlah penyakit ini, anta syafi, engkaulah penyembuhnya, la shifaa illa shifauka, tidak ada penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari engkau ya Allah. Syifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak menimbulkan penyakit yang lain. Ya. Kesembuhan yang kesembuhan yang total, tidak menimbulkan asar, tidak menimbulkan bekas sehingga menimbulkan penyakit yang lain. Ya, ini dibaca ya ketika kita meruqyah, kita menjenguk orang yang sakit, kita baca doa ini. Ya, tanpa harus diminta sama yang sakit, Mas, ruqyah saya dong, ya. Kan minta ruqyah boleh, Ustaz. Iya, boleh. Tapi itu bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Sebagaimana hadis 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kata Nabi SAW, yang 70.000 itu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah allazina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak minta diruqyah. Satu. Ya, padahal minta ruqyah hukumnya boleh-boleh aja. Tapi karena kesempurnaan tauhidnya dia ruqyah sendiri. Ya, kalau dia sakit tidak bisa meruqyah, ya kita ruqyah dengan inisiatif kita tanpa dia minta, ya. Tanpa dia minta. Allahumma rabban nas azhibil ba's ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya, kita berinisiatif untuk mendoakannya. Ingat ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama
perempuan. Kalau yang sakit laki-laki, yang meruqyah laki-laki. Faedah yang bisa kita ambil, menjenguk orang yang sakit termasuk hak saudara setiap muslim. Ya, sebagaimana pernah kita bahas hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di antara hak muslim dengan muslim yang lain adalah ketika mereka sakit kita jenguk. Cuma pertanyaannya, zaman sekarang sakit yang seperti apa yang harus kita jenguk saat? Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sakit yang butuh perawatan atau mungkin orang yang sakitnya sudah lama, ya lebih dari 3 hari misalnya, kok orang ini nggak pernah kelihatan di masjid, ya kita jenguk, tanya kemana si Fulan, ya kemana si Fulan kok nggak kelihatan 3 hari ini di masjid. Ya, ada yang menginform, oh dia sakit, maka kita jenguk, walaupun dia nggak dirawat di rumah sakit misalnya, tapi udah cukup lama kan begitu, kita jenguk. Apalagi kalau misalnya dia dirawat di rumah sakit. Ya, kalau kita mampu untuk menjenguknya, maka kita jenguk. Yang kedua, faidah yang bisa kita ambil dari doa ini, istihbabul mashi alal marid, bolehnya kita mengusap orang yang sakit dengan meruqyah. Dan itu terdapat taksir, ya, ada pengaruh yang sangat luar biasa dan merupakan sebab kesembuhan dengan izin dari Allah. Ya, kita usap yang sakit sambil membaca Allahumma rabban nas azhibil ba's isfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu juga kita memilih ikhtiyarul yumna alal yusra, ya, memilih tangan kanan untuk mengusap daripada tangan kiri sebagai ikroman, sebagai pemuliaan tangan kanan atas tangan kiri. Biasanya Nabi menggunakan tangan kanan untuk hal-hal yang baik, untuk tangan kiri untuk hal-hal yang kurang baik, misalnya untuk istinja, ya, untuk istinja dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang selanjutnya asy-syafi huwallah, ya, faedah yang bisa kita ambil, yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita beranggapan, oh kalau sakit, oh mana coba cari dokter yang paling hebat, dokter yang paling terkenal, dan cari coba obat yang paling manjur, yang walaupun harganya sangat mahal. Berarti hatinya tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala ketika sakit. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sakit dan Allah Subhanahu wa taala yang juga bisa menyembuhkan. Adapun dokter, obat itu sebagai wasilah aja. Jangan dijadikan utama. Ya, kalau sakit langsung hatinya bergantung kepada dokter. Ketika sakit langsung hatinya bergantung kepada obat dan seterusnya. Ya, tidak seperti itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menyembuhkan adalah Allah. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, wa idza maritu fahuwa yashfin. Jika aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan. Ya. Kalau kita melakukan hal yang demikian, maka tauhid kita terjaga. Ustadz, kalau kita begitu biasanya sakitnya lama, Ustadz. Ya nggak ada masalah, itu sebagai kafarat lah. Kadang-kadang kita nggak sabar. Ya. Kadang-kadang kita nggak sabar, pengen cepat-cepat sembuh, ya, pengen cepat-cepat sembuh. Ya, anggaplah itu sebagai penghapus dosa, nikmatin aja, nikmatin, ya. Bahwasanya itu ya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba, tanda bukti cinta Allah kepada hamba. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala jika mencintai hamba, Allah akan menguji mereka. Idza ahabbal qauma ibtalahum. Allah Subhanahu wa taala jika mencintai sebuah kaum, maka Allah akan menguji mereka. Ya, menguji dengan rasa senang, kelapangan, ataupun rasa sempit, ataupun sakit, ataupun yang lain. Ya. Kesenangan, kelapangan itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kesempitan, sakit itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hambanya sabar apa tidak. Ya, makanya ketika kita mendapatkan ujian sakit, maka wajib sabar, nggak boleh mengeluh, nggak boleh minta mati, nggak boleh. Ya Allah, saya kok sakit lama banget, nggak sembuh-sembuh, ya Allah matikan saja saya, nggak boleh. Tidak boleh minta mati atas musibah yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma kecuali kalau dikaitkan dengan kebaikan. Ya Allah, hidupkan, panjangkan umur saya. Kalau umur saya ini adalah baik untuk saya, baik untuk akibat yang akan ditimbulkan di dunia maupun di akhirat. Ya, ada pengikat di situ. Kalau baik untuk hidup saya di dunia maupun di akhirat, ya Allah panjangkan umur saya.
Ya, dan juga boleh mengatakan, ya Allah matikan saya. Kalau ternyata hidup saya di dunia ini malah memudaratkan saya. Iya, malah bisa menjadi kesulitan nanti pada hari kiamat misalnya. Maka dibolehkan seperti itu, sebagaimana yang pernah kita sebutkan hadisnya ya, dan juga dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Tapi kalau karena sakit lama misalnya, dia nggak sabar, minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah matikan saja saya, ya Allah saya sakit udah lama nggak sembuh-sembuh, nggak boleh. Ini hukumnya tidak boleh, wajib sabar. Dan sabar itu emang berat ya, sabar itu berat ya. Tapi emang bagaimana lagi? Ya, wajib hukumnya sabar. Dan sabar itu tidak ada batasnya. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita. Faedah yang selanjutnya, at-tadawi wa ta'ati li al-asbab layak dihu fi tawakkul bal huwa haqqut tawakkul. Kita berobat ketika sakit, mencari sebab, ya, itu merupakan kesempurnaan tawakal. Ya, tidak menafikan tawakal sama sekali, tidak. Bahkan itu merupakan kesempurnaan tawakal. Karena tawakal itu kita bergantung al-i'timad Allah, kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'a disertai dengan mencari sebab, ya. Disertai dengan mencari sebab, ya. Mencari sebab kesembuhan dengan berobat itu tidak menafikan tawakal. Bahkan itu termasuk salah satu kesempurnaan tawakal. Begitu juga orang misalnya pengen punya uang, tapi dia nggak kerja, ya. Dia nggak mau usaha, dia nggak mau keluar rumah untuk mencari nafkah. Maka kita katakan, ya, orang ini tidak sempurna tawakalnya. Di antara kesempurnaan tawakal adalah ketika kita bergantung kepada Allah dan mencari sebab. Ya, dan mencari sebab. Ya, dengan bekerja. Sama seperti misalnya ada orang pengen punya anak tapi nggak mau nikah. Ya. Pengen punya anak tapi nggak mau nikah. Oh, bisa Ustaz punya anak tanpa nikah. Dengan cara apa? Adopsi misalnya. Adopsi bukan anak kandung. Adopsi bukan anak kandung. Ya. Ini anak kandung, anak yang berasal dari darah dagingnya. Ya, kalau dia punya anak ingin berasal dari darah dagingnya, ya menikah. Salah satu sebab usaha punya anak yang menikah. Ya, wahalumajar, dan begitu seterusnya. Jadi mencari sebab itu tidak menafikan tawakal. Berobat misalnya, kita minum madu misalnya, atau minum habatus sauda, atau minum minyak zaitun misalnya, atau sebab-sebab syar'i yang lain yang dibolehkan untuk berobat, atau berobat ke dokter misalnya, maka itu tidak menafikan tawakal. Bahkan itu termasuk kesempurnaan tawakal. Allahu a'lam bishawab. Kemudian di antara doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi SAW menjenguk beliau ketika sakit, ya. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas pernah sakit, kemudian dijenguk oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mendoakan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Rawahu Muslim. Nabi SAW ketika menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi mengatakan, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. 3 kali, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Ya, berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya boleh ketika kita menjenguk orang sakit, kita mendoakan dengan kesembuhan. Ingat ya, doanya yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk. Ya, jangan kita ngejenguk orang sakit mengatakan kalimat yang tidak pantas. Masya Allah, kemarin tetangga saya sakit begini langsung mati, kan begitu. Ya, ini bisa membuat dia down. Jangan. Hindari kalimat-kalimat seperti itu. Ya. Hindari kalimat-kalimat yang bisa membuat motivasinya turun. Jangan. Ya. Berikan kalimat-kalimat yang memberikan motivasi untuk sembuh. Ya, makanya para ulama mengatakan kalau sakit harus diperkuatnya roja. Diperkuat apa? Roja. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dikuatin tuh rojanya, dikuatkan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaliknya kalau ada keinginan untuk berbuat maksiat, perkuat khauf. Perkuat apa? Khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita menjenguk orang sakit, dikuatkan, diberikan motivasi untuk Masya Allah, nggak apa-apa, laba satohurun, insya Allah. Ini sebagai apa? Tohurun, sebagai pensucian dari dosa, ya.
Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosa-dosa, Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat, ya. Tahurun insyaallah, la ba'sa, enggak apa-apa ini sakitnya. Insyaallah besok juga sembuh insyaallah. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menguatkan jantungnya dia, sehingga orang yang kuatnya jantung jantungnya dikuatkan dengan motivasi, maka orang itu bisa cepat sembuh dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doa-doa, Allahumma shfi, ya. Ya Allah sembuhkanlah, ya, dengan kalimat-kalimat yang sempurna. Allahumma rabban nas azhibil ba's ishfi wa antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Begitu juga dibolehkan bagi seorang pemimpin untuk menjenguk rakyatnya, ya. Nabi SAW pemimpin, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas rakyatnya. Ini disunahkan jika mampu, ya, jika ada waktu luang. Tentu saja ini sebagai bentuk perhatian pemimpin kepada rakyatnya. Ada rakyat yang sakit, jenguk. Ya, ada rakyat yang sakit, dijenguk. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian doa yang lain yang dibaca oleh Nabi SAW juga. Di antaranya hadis Abu Abdillah Utsman bin Abil As radhiyallahu ta'ala anhu. Anahu syaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi. Bahwasanya dia pernah mengadu kepada Nabi SAW ada penyakit di jasadnya, di tubuhnya. Maka Nabi SAW mengatakan, do yadaka ala lazi ta'allama min jasadika. Letakkan tanganmu di tempat yang sakit. Wakul, dan katakanlah bismillah salasan. Bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Setelah itu baca wakul sab'a marrat, dan baca setelah itu 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. A'udzu, aku berlindung bi'izzatillah dengan kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qudratihi, dan maha kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Min syarri ma ajidu, dari keburukan yang aku dapatkan, wa uhaziru, dan aku khawatirkan. Ya, baca bismillah 3 kali, ditempelkan kepada yang sakit, bismillah, atau diusap bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian baca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Sambil difahami maknanya. Bismillah dengan menyebut nama Allah, bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi. Ya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maha keperkasaan Allah Subhanahu wa taala dan maha kemampuan Allah Subhanahu wa taala, min syarri ma ajidu, dari keburukan apa yang aku dapatkan, wa uhaziru, dan keburukan dari apa yang aku khawatirkan. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Dibaca 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi. Iya, min syarri ma ajidu wa uhaziru. Ya, aku minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maha keperkasaan Allah, dengan maha kemampuan Allah. Allah maha mampu atas segala sesuatu, dari apa saja yang dari keburukan apa saja yang aku dapatkan, dan dari keburukan yang aku khawatir. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 2202, ya. Jadi boleh kita Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat untuk meruqyah sendiri. Padahal Nabi SAW bisa mendoakan, bisa. Tapi Nabi SAW ingin mengajarkan, kalau bisa ruqyah sendiri aja. Ya, jangan minta kepada orang lain untuk meruqyahnya. Tadi sudah sebutkan, karena itu bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Atau doa yang lain, banyak ya doa yang lain. Laba satahurun insyaallah, seperti hadis Abdullah bin Abbas. Begitu juga hadis Abdullah bin Abbas yang lain. Nabi SAW mengajarkan, man ada maridan lam yahdurhu ajaluhu faqala indahu sab'a marrat as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Iya. Illa afahullahu min zalikal marad. Iya. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan wa qala al-Hakim hadisun sahih ala syartil Bukhari. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa saja yang menjenguk orang sakit, yang sakitnya itu tidak mengantarkan kepada ajal, ya. Sakit-sakit ya mungkin sakit biasa lah. Sakit ringan ataupun sakit yang ada kemungkinan potensi bisa sembuh. Bukan sakit berat yang bisa mengantarkan kepada kematian. Kita bisa bedakan lah.
kita bisa bedakan. Ya, misalnya kita jenguk, Masya Allah, ini nggak boleh masuk, ini lagi di ruang unit gawat darurat misalnya, semuanya selang sini selang, situ selang, info sini info, Masya Allah. Dan dokter juga berpendapat banyak berdoa, Pak, ya. Banyak berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik. Apalagi misalnya orang itu sudah tua misalnya, ya sudah dekat dengan ajal misalnya. Ini doa ini bisa dibaca sakit-sakit yang ada potensi sembuh lah. Ada potensi sembuh. Nabi mengajarkan kita baca doa ini 7 kali. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, an yashfiyaka. Aku memohon kepada Allah yang maha agung, Rabb arsy yang maha agung, agar Allah menyembuhkanmu. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, an yashfiyaka. Ya, kita baca doa ini 7 kali. Ya, As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, an yashfiyaka. Aku memohon kepada Allah yang maha agung, Rabbnya arsy yang maha agung, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan. Kalau kita baca doa ini disertai dengan keyakinan yang kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menyembuhkan. Illa afahullahu min zalikal marad. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyembuhkan dari penyakit tersebut, pasti. Ya, harus ada keyakinan, Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadisnya hasan, dan Imam Hakim mengatakan hadisnya sahih berdasarkan syaratnya Imam Bukhari. Ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan hadisnya ya hasan karena perawinya semuanya thiqat kecuali ada Minhal bin Amr, dan beliau adalah seorang yang soduk. Dari sini kita bisa ambil faidah bahwasanya siapa saja yang minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan ijabah. Ingat ya, berdoa disertai dengan mentadaburi maknanya, disertai dengan keyakinan yang kuat, Allah akan menyembuhkan. Fabari abi idznillah, maka dengan izin dari Allah bisa sembuh. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan segala penyakit apa saja, penyakit badan kah, penyakit jasad, penyakit hati kah, penyakit apa saja. Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan. Yang ketiga, yang bisa kita ambil dari doa ini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya untuk berdoa dengan ya wasilah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Dan Nabi SAW adalah as-sadiqul masduq. Nabi SAW adalah orang yang jujur dan dibenarkan. Oleh karena itu, kita wajib yakin bahwasanya yang diajarkan oleh Nabi SAW semuanya adalah kebenaran. Kita wajib yakin apa saja yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah hakun. Ya, nggak boleh ada keraguan sedikit pun juga. Nabi SAW mengajarkan hal ini semuanya untuk kebaikan umatnya. Dan masih banyak sebenarnya doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, tapi ini sudah cukup lah. Ini sudah cukup bagi kita semua untuk kita baca ketika kita sakit, atau kita menjenguk orang yang sakit, kemudian kita bacakan doa tersebut. Semoga bermanfaat dan bisa diamalkan dan bisa dipraktekkan, apalagi banyak saudara-saudara kita yang sedang sakit misalnya, atau mungkin anak kita sedang sakit, atau keluarga kita sedang sakit, maka bisa dicoba dibacakan ruqyah ini atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran kepada mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakit mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik juga kepada kita semua agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomah di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Nabi SAW sampai akhir hayat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memasukkan kita semua ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.